Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Kamu itu cuma numpang di sini, nggak punya masa depan. Mending sadar diri sebelum makin memalukan. Kalimat itu keluar begitu tajam dari mulut mertuaku tepat di depan meja makan yang penuh makanan enak. Tapi rasanya seketika jadi sepahit empedu. Aku cuma bisa menunduk dalam, meremas ujung daster sederhanaku sambil menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Semua orang di sana diam, tak ada yang membela. Membiarkan aku dikuliti habis-habisan oleh tatapan sinis dan perhiasan emasnya yang berkilauan. Dadaku sesak banget. Rasanya oksigen di ruangan ini habis ditarik paksa oleh kesombongan beliau yang merasa paling berkuasa. Beliau nggak tahu kalau di balik penampilan kusamku ini, ada sebuah laptop butut yang sedang menjalankan sistem startup bernilai miliaran. Harga diriku diinjak-injak sampai hancur berkeping-keping. Hanya karena aku belum menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan semua hinaan itu bulat-bulat, meski tenggorokanku rasanya tercekik. Besok, aku pastikan meja makan ini gak akan pernah terasa sama lagi bagi beliau. Setelah kejutan besar datang. Biarlah sekarang beliau tertawa puas di atas penderitaanku. Karena sebentar lagi air mata itu akan berpindah posisi. Ini bukan cuma soal harta. Tapi soal membuktikan kalau menantu yang dia remehkan ini punya dunia yang tak sanggup dia beli. Namaku Arini, seorang istri yang setiap harinya cuma dianggap sebagai pajangan atau bahkan beban di rumah ini. Aku selalu bangun jam 4 pagi, nyiapin sarapan, sampai ngepel lantai rumah KPR ini sendirian. Tapi bagi ibu mertuaku, semua itu nggak ada harganya sama sekali. Penampilanku yang cuma pakai daster batik lusuh, dengan rambut dicepol asal-asalan, sering banget jadi bahan sindiran pedas, yang bikin telingaku panas setiap hari. Pagi itu, suasana meja makan kerasa lebih mencekam dari biasanya. Padahal aku sudah masak rendang kesukaan beliau sampai jariku kena uap panas. Ibu duduk dengan anggun, memakai hijab satin premiumnya dan cincin berlian yang berkilau-kilau. Kontras banget sama aku, yang tangannya masih bau bawang dan sabun cuci piring. Beliau mulai menyesap tehnya pelan, lalu menaruh cangkirnya dengan bunyi denting yang cukup keras, sampai aku tersentak kaget. Tiba-tiba saja, tanpa ada angin atau hujan, beliau menatapku tajam dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan tatapan yang sangat merendahkan. Arini, kamu itu sebenarnya punya cita-cita nggak sih? Selain cuma numpang makan dan habisin uang anakku. Pertanyaan itu keluar gitu aja, bikin suapan nasiku berhenti di tengah jalan dan tenggorokanku rasanya langsung mengering seketika. Beliau lanjut ngomong dengan nada suara yang makin tinggi, sengaja biar suamiku yang lagi di kamar mandi juga dengar omongannya. Beliau bilang kalau aku ini nggak punya masa depan, cuma modal tampang, yang menurutnya pun sudah mulai kusam karena nggak pernah perawatan di klinik mahal. Dadaku sesak banget, rasanya seperti ada batu besar yang menghantam ulu hati, sampai aku susah buat sekadar narik napas. Coba lihat menantu tetangga sebelah, dia kerja di bank, penampilannya berkelas, nggak kayak kamu yang cuma bisa dasteran terus di rumah. Lanjutnya lagi dengan bibir yang mencidir. Aku cuma bisa menunduk dalam-dalam, meremas ujung dasterku di bawah meja, sampai kuku-kuku memutih karena menahan emosi yang meluap. Air mataku sudah menggenang di pelupuk mata, siap jatuh kapan saja kalau aku berani sedikit saja membuka suara. Aku berusaha tetap diam, meski hatiku sudah hancur berkeping-keping karena dihina tepat di depan makanan yang aku masak dengan penuh kasih sayang. Ibu mertuaku malah makin jadi. Beliau bilang kalau keberadaanku di rumah ini cuma bikin malu keluarga besar saja kalau ada acara arisan atau kumpul-kumpul. Rasanya tuh sakit banget. Seperti harga diriku diinjak-injak sampai rata dengan tanah oleh orang yang seharusnya aku anggap sebagai orang tua sendiri.
Beliau bahkan sempat-sempatnya membandingkan mas kawin yang dulu dikasih suamiku dengan pengeluaran bulanan yang menurutnya cuma aku hambur-hamburkan buat hal nggak penting. Padahal, setiap rupiah yang dikasih suamiku selalu aku catat dengan teliti di buku pengeluaran kecil yang aku simpan di dapur. Nggak ada satupun yang meleset. Tapi di mata beliau, aku tetaplah parasit yang nggak punya nilai apa-apa dan cuma bisa jadi beban finansial. Suamiku, Mas Danu, akhirnya keluar dari kamar mandi dan duduk di sebelahku. Tapi dia cuma diam 1000 bahasa, seolah nggak mendengar apa-apa. Kekecewaanku makin bertambah, karena orang yang paling aku percaya malah milih buat cari aman dan nggak membelaku sedikit pun dari serangan ibunya. Aku cuma bisa menelan ludah yang rasanya pahit banget, mencoba menenangkan detak jantungku yang makin nggak beraturan karena saking sakit hatinya. Selesai makan, ibu mertuaku berdiri dan sengaja menyenggol bahuku sambil berbisik, kalau aku nggak akan pernah bisa jadi apa-apa tanpa belas kasihan anaknya. Aku cuma bisa terpaku di kursi, memandangi piring-piring kotor yang harus aku cuci lagi, sementara hatiku sudah dipenuhi tekad yang mulai membara. Mereka nggak tahu kalau selama ini aku nggak cuma diam di rumah. Ada rahasia besar yang aku simpan rapat-rapat di dalam kamar. Masalah kecil mulai muncul. Waktu Mas Danu tiba-tiba tanya soal tagihan listrik yang bulan ini melonjak drastis dari biasanya. Dia menatapku dengan curiga, seolah-olah aku pakai uang itu buat foya-foya di belakangnya, atau beli barang-barang gak berguna. Padahal, lonjakan itu karena komputer bututku yang nyala 24 jam buat ngurusin sesuatu yang bakal ngubah hidupku selamanya. Tapi aku belum berani cerita. Setelah kejadian di meja makan itu, suasananya jadi makin gak enak. Mas Danu yang biasanya hangat, sekarang jadi sering melirikku dengan tatapan penuh selidik. Setiap kali aku masuk ke kamar kecil di belakang buat nyalain komputer, dia pasti lewat dan pura-pura batuk atau tanya hal-hal gak penting cuma buat mastiin aku lagi ngapain. Kecurigaannya makin jadi, karena dia sering lihat aku pegang HP sampai larut malam. Padahal aku lagi mantau perkembangan server startupku. Ibu mertuaku juga makin sering manas-manasin suasana. Setiap sore, beliau sengaja duduk di teras bareng Bu RT dan tetangga-tetangga julid lainnya, cuma buat ngomongin aku. Aku sering gak sengaja dengar mereka bisik-bisik, itu si Arini, kerjaannya di rumah terus, tapi kok tagihan listriknya selangit. Jangan-jangan main pesugihan lewat HP. Rasanya telingaku panas banget dengar fitnah murahan begitu. Tapi aku tetap berusaha tutup kuping sambil terus fokus sama pekerjaanku. Puncaknya adalah pas uang belanja yang ditaruh Mas Danu di atas kulkas, tiba-tiba hilang 200.000. Padahal aku sama sekali nggak sentuh uang itu. Mas Danu langsung nuduh aku tanpa tanya-tanya dulu. Dia bilang aku makin boros semenjak sering diam di kamar belakang sendirian. Dia sampai teta bongkar-bongkar lemari bajuku, nyari bukti kalau aku diam-diam beli barang mewah, atau nyimpen uang di balik tumpukan daster-daster batikku. Nggak cuma soal uang, ibu mertuaku mulai cari gara-gara dengan menggeledah kamar belakang pas aku lagi pergi ke pasar buat beli bumbu dapur. Beliau nemuin beberapa paket kiriman atas namaku, yang sebenarnya berisi komponen hardware buat upgrade komputerku. Tapi beliau malah mikir itu barang-barang branded. Pas aku pulang, paket-paket itu sudah sobek berantakan di lantai ruang tamu. Dan beliau berdiri di sana dengan wajah yang merah padam kena emosi. Arini, dari mana kamu dapat uang buat beli barang-barang aneh kayak gini? Kamu nyolong uang Danu ya? Teriaknya kencang, sampai suaranya kedengaran ke jalanan depan rumah. Aku kaget luar biasa, jantungku rasanya mau copot melihat barang-barang sensitif itu diperlakukan dengan kasar seolah-olah itu sampah nggak berguna. Aku berusaha jelasin kalau itu barang titipan teman, tapi beliau mana mau percaya dan malah makin menyudutkan posisiku di depan suamiku. Mas Danu yang baru pulang kerja, bukannya belain aku, malah ikut-ikutan marah. Karena dia ngerasa aku sudah mulai berani bohong sama dia soal pengeluaran. Dia bilang kalau gaya hidupku sekarang aneh, sering begadang, dan sering dapat paket misterius yang gak jelas gunanya buat apa bagi seorang ibu rumah tangga. Aku cuma bisa nangis sesenggukan, ngerasa terpojok di rumah sendiri. Sementara orang-orang yang aku sayang
malah jadi musuh yang paling menakutkan. Nggak lama setelah itu, ada omongan tetangga yang bilang kalau mereka sering lihat mobil hitam mewah berhenti di depan gang rumah kami tiap jam 2 pagi. Mereka bilang ada orang yang turun buat nemuin aku. Padahal itu sebenarnya adalah kurir ekspedisi khusus yang antar dokumen kontrak kerja sama bisnisku. Tapi di mata tetangga dan mertuaku, itu adalah bukti kalau aku punya simpanan atau melakukan hal-hal yang melanggar norma demi mendapatkan uang. Ibu mertuaku makin gencar nyindir kalau daster yang aku pakai itu cuma kedok. Padahal aslinya aku perempuan gak bener yang suka hura-hura di luar. Beliau bahkan sempat bilang ke Mas Danu buat segera cerain aku sebelum nama baik keluarga besar mereka makin hancur gara-gara kelakuanku. Mas Danu mulai terpengaruh. Dia jadi jarang ngajak aku ngomong dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah sampai larut malam tanpa kabar. Aku ngerasa makin terasing. Setiap gerak-geriku dipantau pakai CCTV, perasaan mereka yang selalu curiga dan penuh prasangka buruk setiap harinya. Pernah suatu hari aku ketahuan lagi teleponan pakai bahasa Inggris sama investor dari luar negeri. Dan mereka langsung narik HP-ku dengan paksa, seolah aku lagi selingkuh. Mereka nggak tahu kalau itu adalah kesempatan emas yang bisa mengubah nasib kami. Tapi mereka malah menganggapnya sebagai ancaman besar. Masalah makin membesar pas ibu mertuaku nemuin struk transferan bernilai puluhan juta rupiah yang lupa aku hancurkan di dalam saku daster kotorku. Wajahnya langsung pucat pas melihat angka 0 yang berjejer banyak itu. Tapi bukannya kagum, beliau malah makin yakin kalau aku dapat uang itu dengan cara yang kotor. Beliau langsung manggil semua anggota keluarga besar buat kumpul malam itu juga. Seolah-olah aku adalah pelaku kejahatan kelas kakap yang tertangkap basah. Malam itu, ruang tamu terasa sangat dingin, melebihi dinginnya AC yang menusuk kulit sawo matangku di balik daster tipis ini. Ibu mertuaku duduk di kursi jati besar dengan gaya sok kuasa. Tangannya gemetar sambil memegang kertas truk transferan itu, seolah-olah itu adalah bukti perselingkuhanku. Di sampingnya, Mas Danu cuma bisa diam dengan wajah kusam, menatapku penuh kekecewaan yang bikin hatiku rasanya seperti diiris sembilu. Jelaskan, Arini. Dari mana kamu dapat uang hampir 100 juta ini? Kamu kerja apa sampai dapat uang segini banyaknya tanpa sepengetahuan suamimu? Bentak ibu mertuaku sampai urat lehernya terlihat jelas. Aku cuma bisa berdiri mematung di tengah ruangan, air mataku sudah nggak terbendung lagi, membasahi pipi sampai terasa asin di bibirku yang gemetar. Aku bingung harus mulai dari mana. Karena selama ini mereka nggak pernah mau dengar sepatah kata pun dariku. Ibu mertuaku nggak sabar. Beliau langsung masuk ke kamar belakang yang selama ini aku jadikan tempat kerja rahasia dan mulai mengacak-acak semuanya tanpa ampun. Laptop bututku dibanting ke lantai sampai layarnya retak. Dan semua catatan pentingku dibuang ke tempat sampah seolah itu cuma kertas loakan nggak berharga. Ini apa? Kode-kode aneh apa ini? Kamu main judi online ya? Atau kamu jual diri di aplikasi? Tuduhan itu keluar begitu lancar dari mulutnya yang berbisa. Hancur. Itu satu-satunya kata yang bisa gambarin perasaanku pas lihat hasil kerja kerasku selama 2 tahun terakhir dihancurkan begitu saja dalam hitungan detik. Aku mencoba menyelamatkan laptopku, tapi Mas Danu malah menarik tanganku dengan kasar, menyuruhku untuk jujur, dan berhenti bersandiwara seolah aku orang paling suci. Tatapan matanya yang dulu penuh cinta, sekarang berubah jadi penuh kebencian yang sangat dalam. Seolah aku adalah kotoran yang harus dibuang. Tiba-tiba, HP-ku yang tergeletak di meja bergetar hebat. Sebuah notifikasi email masuk dari firma hukum internasional yang mengurus akuisisi startupku muncul di layar. Ibu mertuaku langsung menyambarnya dengan cepat. Matanya melotot berusaha membaca deretan kalimat bahasa Inggris yang terlihat sangat formal itu. Ini pasti selingkuhanmu ya? Dia pakai bahasa asing supaya kami nggak tahu apa yang kalian bicarakan. Tuduhnya lagi dengan nada yang makin menjijikan. Karena nggak tahan lagi, aku langsung merebut HP itu kembali dengan sisa tenaga yang aku punya. Membuat ibu mertuaku hampir tersungkur ke kursi. Cukup, Bu. Cukup. Teriakku dengan suara parau yang sudah pecah karena tangisan yang aku tahan sejak tadi sore. Aku nggak menyangka
kalau rasa hormatku selama ini malah dibalas dengan kehinaan yang paling dasar sebagai seorang manusia dan seorang istri. Aku membuka aplikasi mobile banking di depan mata mereka, memperlihatkan saldo terakhir yang nilainya sudah mencapai angka miliaran rupiah, hasil dari pendanaan seri A bisnisku. Wajah ibu mertuaku yang tadinya merah padam karena marah, seketika berubah jadi pucat pasi seputih kapas. Matanya hampir keluar melihat deretan angka itu. Mas Danu juga ternganga. Mulutnya terkunci rapat seolah-olah dia baru saja melihat hantu di tengah malam buta. Ini bukan uang haram, Mas. Ini hasil aku begadang tiap malam, hasil aku dihina-hina ibu tiap pagi, tapi tetap fokus kerja di depan layar komputer ini, ucapku sambil terisak. Aku menunjukkan website resmi startupku yang profilnya sudah dimuat di berbagai media ekonomi ternama, lengkap dengan foto profilku sebagai CEO. Keheningan yang sangat pekak langsung menyelimuti ruangan itu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar sangat keras membelah kesunyian. Tapi, bukannya minta maaf, ibu mertuaku malah tertawa sinis, mencoba menutupi rasa malunya dengan kesombongan yang masih tersisa di hatinya. Alah, paling ini cuma tipu-tipu aplikasi. Mana mungkin perempuan dasteran kayak kamu bisa punya bisnis sebesar ini? Jangan-jangan kamu pakai guna-guna. Beliau tetap gak mau mengakui kalau menantu yang dianggap sampah ini ternyata jauh lebih sukses dari semua anak-anaknya. Hatiku benar-benar patah saat itu juga. Bukan karena harta yang aku punya, tapi karena kenyataan kalau di rumah ini aku gak pernah dianggap sebagai manusia. Aku menyadari kalau pembuktian apapun gak akan pernah cukup buat orang yang hatinya sudah tertutup oleh kebencian dan keangkuhan. Aku memeluk laptopku yang rusak, masuk ke kamar, dan mengunci pintu dengan rapat. Meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam kebingungan dan rasa curiga yang gak berujung. Pagi harinya, aku nggak lagi bangun buat nyiapin sarapan atau nyuci piring-piring kotor yang mereka tinggalin di meja makan. Aku keluar kamar dengan pakaian rapi, bukan daster batik yang biasanya aku pakai, tapi blazer formal yang selama ini aku simpan rapat-rapat di koper. Ibu mertuaku yang lagi duduk di ruang tamu langsung melotot, siap buat ngeluarin kata-kata pedasnya lagi. Tapi kali ini aku nggak akan kasih dia celah sedikit pun menghina. Mau kemana kamu? Berani-beraninya ya nggak nyiapin kopi buat ibu. Teriaknya dengan nada suara yang masih saja meninggi, seolah kejadian semalam nggak pernah terjadi. Aku cuma tersenyum tipis, senyuman yang belum pernah aku tunjukin selama 3 tahun tinggal di rumah ini. Senyuman seorang pemenang. Aku naruh kunci rumah di atas meja depan beliau. Bunyinya sengaja aku buat keras, sampai beliau tersentak dan sedikit mundur dari kursinya. Mas Danu keluar dari kamar dengan muka bantalnya. Dia kaget lihat aku sudah rapi dan bawa koper kecil di tangan kiri. "Arini, kamu mau kemana? Jangan kekanak-kanakan deh. Soal semalam itu kan kita bisa bicarain baik-baik," katanya dengan suara yang sok lembut. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Gak nyangka, suamiku ini masih punya muka buat bersikap seolah-olah dia adalah korban di sini, setelah semua diamnya dia selama ini. "Bicarain apa lagi, Mas? Bicarain soal gimana kamu diam aja pas ibu bilang aku gak punya masa depan?" Tanyaku dengan nada tenang, tapi tajamnya melebihi pisau dapur. Ibu mertuaku langsung berdiri, tangannya berkacak pinggang. "Walah, baru punya uang segitu aja sudah berani ngelawan ya kamu. Ingat, kamu itu masih numpang di rumah anakku." Beliau masih saja membanggakan rumah KPR yang cicilannya saja sering nunggak itu. Aku ketawa kecil. Rasanya lucu banget dengar beliau masih ngerasa paling kaya, sementara aku baru saja dapat email kalau dana akuisisi sudah cair sepenuhnya. Ibu tahu nggak, nilai startup yang ibu bilang judi online itu cukup buat beli 10 rumah kayak gini, bahkan tanpa perlu kredit 15 tahun, ucapku telak. Wajah ibu mertuaku langsung berubah jadi ungu saking malunya, apalagi pas dia lihat ada sebuah mobil mewah hitam yang sudah parkir di depan rumah. Suara klakson mobil itu bikin tetangga-tetangga mulai keluar dari rumah mereka. Pengen tahu ada drama apa lagi di keluarga kami pagi ini. "Itu mobil siapa, Arini? Kamu beneran selingkuh ya?" tuduh Mas Danu lagi.
Dia masih berusaha nyari kesalahan supaya dia nggak kelihatan salah di mata orang-orang. Aku cuma jalan keluar pintu tanpa pamit, membiarkan mereka berdua mengikuti langkahku dengan rasa penasaran yang sudah diubun-ubun. Seorang sopir berseragam rapi turun dari mobil itu, membungkuk hormat padaku, dan membukakan pintu belakang sambil menyapa. "Selamat pagi, Bu CEO." Aku bisa dengar bunyi napas ibu mertuaku yang tercekat. Matanya hampir copot. Lihat mobil yang harganya mungkin setara dengan seluruh aset keluarga besar mereka. Tetangga-tetangga julid yang biasanya bisik-bisik soal dasterku, sekarang cuma bisa melongo dengan mulut terbuka lebar. Arini, tunggu. Mas gak bermaksud begitu. Mas cuma... Suara Mas Danu mulai bergetar. Dia mencoba memegang lenganku, tapi aku langsung menepisnya dengan sopan. Aku menatapnya dalam-dalam, buat terakhir kali. Mencari sisa-sisa lelaki yang dulu aku cintai. Tapi yang aku temukan cuma sosok lemah yang takut kehilangan kenyamanan finansial. Dia bukan takut kehilangan aku. Dia takut kehilangan sumber uang baru yang baru saja dia sadari keberadaannya. Ibu mertuaku mencoba mendekat. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi manis banget. "Arini sayang, ibu kan cuma bercanda kemarin. Namanya juga orang tua. Mau ngetes mental kamu aja." Aku pengen muntah dengar alasan klasiknya itu. Betapa cepatnya sifat seseorang berubah pas mereka tahu lawan bicaranya punya kuasa dan harta. Aku nggak akan termakan sama akting murahan yang penuh kepalsuan itu. Sudah cukup 3 tahun aku jadi penonton setianya. Tes mentalnya sudah selesai, Bu. Dan hasilnya, Ibu nggak lulus jadi mertua yang baik buat saya. Kataku sambil masuk ke dalam mobil mewah itu. Aku menutup kaca jendela yang gelap, memutus kontak mata dengan mereka yang sekarang kelihatan sangat kecil di mataku. Mobil mulai bergerak pelan meninggalkan gang sempit itu. Meninggalkan semua hinaan, daster lusuh, dan meja makan yang penuh dengan racun kata-kata. 1 tahun berlalu sejak aku melangkah keluar dari gang sempit itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Hidupku berubah total. Dari yang dulunya cuma bisa pakai daster batik sisa arisan, sekarang aku lebih sering memakai setelan formal rancangan desainer ternama untuk bertemu investor. Aku nggak lagi pusing mikirin tagihan listrik yang nunggak atau omongan tetangga julid, karena fokusku sekarang adalah mengembangkan sayap startupku sampai ke tingkat internasional. Suatu sore, pas aku lagi santai di kantor baruku yang menghadap langsung ke gedung-gedung pencakar langit Jakarta, sekretarisku bilang ada tamu yang maksa pengen ketemu. Pas pintu terbuka, aku hampir nggak mengenali sosok wanita paruh baya yang berdiri di depan meja kerjaku, dengan pakaian yang tampak kusam dan wajah yang sangat lelah. Ternyata itu ibu mertuaku, tapi penampilannya jauh dari kesan elegan yang dulu selalu beliau bangga-banggakan di depan mataku. Beliau nggak lagi pakai hijab satin premium atau perhiasan emas yang berkilau, melainkan cuma kerudung kain biasa yang warnanya sudah mulai pudar. "Hari ini, apa kabar, Nak? Ibu susah payah nyari alamat kantormu ini," katanya dengan suara bergetar dan nada bicara yang mendadak jadi sangat lembut. Aku cuma diam, menyesap kopi pahitku pelan-pelan sambil menatap beliau dari balik meja kerjaku yang luas, membiarkan keheningan mengisi ruangan selama beberapa saat. Beliau mulai bercerita kalau kondisi ekonomi keluarga Mas Danu lagi hancur-hancuran, gara-gara bisnis suamiku itu kena tipu investasi bodong sampai rumah KPR mereka disita bank. Mas Danu sendiri sekarang cuma kerja serabutan dan sering pulang malam dalam keadaan depresi karena nggak kuat menanggung beban utang yang menumpuk. Beliau datang ke sini bukan buat minta maaf dengan tulus, tapi ujung-ujungnya mau meminjam uang dalam jumlah besar buat nebus rumah mereka yang sudah dilelang. "Ibu mohon Arini, kasihani Mas Danu. Gimana pun juga dia itu kan pernah jadi suamimu. Kamu kan sekarang sudah kaya raya. Uang segitu pasti kecil buat kamu." Rengeknya sambil mencoba memegang tanganku. Aku langsung menarik tanganku pelan. Teringat gimana dulu tangan ini gemetar hebat karena dihina-hina beliau tepat di meja makan yang sekarang sudah disita itu. Rasanya lucu melihat roda kehidupan berputar begitu cepat. Sampai-sampai orang yang dulu menganggapku sampah, kini sujud di kakiku demi rupiah. Aku menatap beliau dengan tenang, tanpa ada rasa marah atau dendam yang tersisa.
karena hatiku sudah terlalu penuh dengan kebahagiaan untuk menyisakan ruang bagi kebencian. Bu, masih ingat nggak kalimat ibu kalau saya nggak punya masa depan dan cuma bisa numpang makan? Tanya aku pelan, yang membuat wajah beliau seketika tertunduk malu. Beliau cuma bisa diam 1000 bahasa. Mungkin baru sadar kalau kata-kata pedasnya dulu adalah doa buruk yang justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Aku memanggil sekretarisku dan memintanya untuk mengantarkan ibu mertuaku keluar dari ruangan. Tentu saja setelah aku memberikan sedikit uang untuk ongkos pulang beliau ke kampung. Aku menolak halus permintaannya untuk melunasi utang-utang mereka. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku ingin mereka belajar apa itu arti tanggung jawab dan harga diri. Aku sudah cukup memberi mereka pelajaran tentang kesabaran selama 3 tahun. Dan sekarang saatnya mereka belajar tentang konsekuensi dari setiap perbuatan. Ibu mertuaku keluar dari kantor dengan bahu yang merosot. Tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Sementara aku kembali fokus pada layar monitor yang menampilkan grafik pertumbuhan perusahaanku. Aku nggak merasa senang melihat mereka menderita. Tapi aku merasa lega. Karena akhirnya aku bisa membuktikan kalau martabat seseorang nggak ditentukan oleh apa yang mereka pakai. Keberhasilan yang paling manis bukan saat kita bisa membalas dendam dengan kekerasan, tapi saat kita bisa berdiri tegak di depan orang yang dulu meremehkan kita. Pesan moral yang aku ambil dari perjalananku ini adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya atau status ekonominya saat ini. Setiap orang punya perjuangan dan potensi yang gak selalu terlihat di permukaan. Dan merendahkan orang lain hanya akan menunjukkan seberapa rendah kualitas diri kita sendiri. Tuhan itu adil. Dia akan mengangkat derajat orang-orang yang mau bersabar dalam hinaan dan bekerja keras dalam diam tanpa perlu banyak bicara. Sekarang, aku hidup dengan tenang di apartemen mewahku. Ditemani oleh orang-orang yang menghargai aku karena kemampuanku, bukan karena apa yang aku miliki. Masa laluku di rumah KPR itu sudah aku tutup rapat-rapat sebagai pelajaran berharga yang membentukku jadi sosok wanita yang jauh lebih kuat dan mandiri. Aku tersenyum menatap langit sore yang mulai memerah, menyadari kalau daster batikku dulu adalah jubah perang yang mengantarkanku menuju kemenangan yang sesungguhnya.